Halo, selamat malam saudara-saudari seiman. Ini sudah bulan April. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari seiman di manado. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan hati kami dan memberi hikmat agar kami bisa mengerti semua kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan dan kita bisa merasa hatinya Tuhan itu bagaimana berfungsi di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ini garis besar kitab Roma sekarang sejauh mana? Kita sekarang bagian begini. Mungkin kalian berpikir bahwa mengapa kelas kitab Roma begini pelan-pelan dan terus memperhatikan bagian yang awal. Karena ini yang sangat penting, nanti saya akan menjelaskan ada tujuan khusus. Sekarang ruang sidang di gedung pengadilan, kita sudah melihat manusia primitif, mereka terbukti bersalah. Manusia cerdas terbukti bersalah. Manusia religius terbukti bersalah. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa, oh, mereka mungkin mereka salah. Tapi saat kita memeriksa dirinya sendiri, ini tiga hal, manusia primitif, manusia cerdas, manusia religius, ini sering terjadi di dalam hati kita masing-masing. Ya, mengapa? Kadang-kadang kita berpikir bahwa banyak orang berpikir bahwa, oh, saya mungkin kehidupan saya ada banyak masalah. Tetapi kemungkinan besar 1 atau 2% di dalam kehidupan saya masih benar. Banyak orang tidak mengakui bahwa 100% mereka orang berdosa. Oleh sebab itu, kadang-kadang mereka berkata dirinya sendiri, "Hmm, mungkin Tuhan tidak ada." Dan kadang-kadang mereka mau percaya dirinya sendiri dengan pengetahuan mereka. Dan kadang-kadang mereka berusaha membuat sesuatu yang baik sebagai seorang yang beragama. Mengapa? Mereka sungguh-sungguh tidak mengakui sebagai orang berdosa. Jadi mengapa kelas kitab Roma, Rasul Paulus terus membawa mereka ke sidang di gedung pengadilan di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak mengakui saat kita lahir di dunia, orang berdosa 100%, kita tidak bisa memahami anugerah Tuhan. Karena di dalam hati kita berpikir bahwa, oh, saya mungkin ini sebagian yang saya butuh bantuan Tuhan, tetapi sebagiannya saya mampu. Ya. Oleh sebab itu mereka tidak akan mengalami kekuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan sungguh-sungguh mereka seharusnya memeriksa dirinya sendiri apakah mereka sungguh-sungguh menjadi orang percaya atau tidak. Karena mereka masih menggunakan Tuhan sebagai Allah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dia seharusnya membawa semua orang sebagai secara pribadi pengadilan, ruangan pengadilan dan membuktikan bahwa semua mereka terbukti bersalah. Jadi, semua orang sekarang kita Roma pasal 3 ayat 23 bilang, tetapi karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita dan teman-teman yang lain mengakui dan merasa saya sebagai seorang yang berdosa, tidak ada yang kebenaran 1% pun di dalam kehidupan kita, mereka akan takut akan Tuhan karena mereka merasa kehilangan kemuliaan Allah.
Dan itu berikut itu apa? Kita Roma pasal 1 ayat 8. Kita sudah belajar. Kitab Roma pasal 1 ayat 16 di dalam Injil itu menunjukkan kekuatan Tuhan. Dan ayat 17 di dalam Injil itu ada kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga, saya selalu bilang, jangan lupa di dalam Injil ada murka Allah. Kita Roma pasal 1 ayat 18 berbunyi begini. Sebab murka Allah nyata. Jangan lupa, ini nyata. Apa artinya bahasa Indonesia? Sungguh-sungguh ada. Ya. Murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan, kelariman manusia, dan yang menindas kebenaran dengan kelariman. Jadi kita seharusnya mengerti bahwa semua orang berbuat dosa dan mereka semuanya di bawah murka Allah nyata. Dan bagaimana kita menjadi orang percaya dibenarkan oleh Tuhan? Kita Roma pasal 3 ayat 16. Maksudnya ialah untuk menunjukkan ya keadilannya pada masa ini supaya apa? Nyata ya bahwa ia benar. Yang pertama, siapa benar? Ya, itu Tuhan. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang ini penting, ya. Banyak orang berpikir bahwa mereka hanya percaya. Tapi kadang-kadang orang-orang percaya dirinya sendiri atau mereka percaya itu pada yang hukum Taurat atau doktrin-doktrin. Tetapi sekarang Rasul Paulus, kita Roma pasal 3 ayat 26, berbunyi begini. Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Nanti kita akan melihat bahwa mengapa yang satu istilah orang percaya kepada Yesus itu begitu penting karena banyak orang yang masih ikut gereja setiap minggu dan bergiat tapi mereka tidak percaya kepada Yesus 100%. Mereka menambah, mencabut firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalian seharusnya lebih jelas belajar firman Tuhan apa artinya Injil, kebenaran sesuai dengan Alkitab. Kemarin kita belajar 3 kunci dalam pengorbanan Yesus Kristus. Propitiation, pendamaian. Yang kedua, expiation, penghapusan dosa. Yang ketiga, atoning sacrifice, korban penebusan. Jadi di kayu salib, ini pelayanan Yesus Kristus sesaat dia disalibkan. Dia menyelesaikan satu kali selama-lamanya 3 hal. Dan kita harus melihat satu demi satu. Apa itu lebih artinya yang dalam propitiation, pendamaian. Mari kita membaca bersama-sama. Maaf, hari ini tindakan memuaskan murka Allah dan memenuhi tuntutan keadilannya. Ini luar biasa. Siapa memuaskan murka Allah? Bukan kita. Siapa memenuhi tuntutan keadilannya? Kita tidak mampu. Yesus Kristus. Bukan hanya itu. Expiation,
penghapusan dosa. Tindakan membersihkan, menghapus, menye- melenyapkan kesalahan atau kecemaran dosa. Kita berpikir kalau kita berusaha, lebih berusaha dirinya sendiri dengan hukum Taurat, kita berpikir, oh, saya lebih kudus. Tidak, ya. Kita tidak bisa membersihkan dirinya sendiri dengan perbuatan kita. Dan yang ketiga, atoning sacrifice, korban penebusan. Korban yang diselamatkan untuk membayar harga hukuman atas dosa manusia. Jadi kalian harus memperhatikan, lihat, memuaskan, memenuhi, membersihkan, menghapus, melenyapkan, membayar. Siapa yang itu melakukan semua yang ini bagi kita masing-masing? Tuhan. Ya. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bagaimana Allah membuat jalan keselamatan melalui kayu salib. Kayu salib merujuk pada karya Kristus yang memuaskan murka Allah, menghapus kesalahan dosa dunia, dan memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Dari pandangan Tuhan, saat Dia memandang kehidupan kita dulu, kita mati dalam dosa. Siapa yang itu memulihkan, ya, hubungan antara Allah dan kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus, pengorbanan Dia itu bukan yang sesuatu yang murah, ya. Tidak ada yang harga karena itu terlalu mahal, ya. Dan kita Roma pasal 3 ayat 28. Ini identitas, ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mengapa Rasul Paulus terus membicarakan tentang iman dan hukum Taurat? Karena bentar lagi kita akan melihat, ya, ini sederhana, tetapi manusia mereka selalu mengikuti pikiran dirinya sendiri, bukan firman Tuhan. Lihat, iman dan hukum Taurat. Apa yang itu membuat kita benar? Imankah atau hukum Taurat? Jadi kalian berhenti di dalam pelajaran pada malam ini ada beberapa kali kalian perlu berhenti membaca. Kalian bisa membaca Kitab Roma pasal 3 ayat 29 sampai 31. Ada quiz. Kaget? Oh, bukan quiz. Ya, quiz sederhana. Lihat, apa masalah masih tinggal di dalam hati mereka? Kalau kalian membaca Kitab Roma pasal 3 ayat 29 dan sampai 31, kalian bisa melihat bahwa Rasul Paulus terus membicarakan tentang dua hal. Apa yang kalian dapat? Yang pertama, ya, sunat. Yang kedua, hukum Taurat. Mengapa? Ya, Rasul Paulus dia seharusnya menjelaskan hal ini. Ya. Kapan kedua masalah ini dimulai dalam sejarah gereja? Ya. Kalau kalian terus belajar memperhatikan Galatia, Efesus, Filipi, dan 1 Korintus, Kitab Roma, ini selalu muncul sunat dan hukum Taurat.
Dan kapan itu mulai? Berhenti dan membaca Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 5. Semua sudah? Oke. Mari kita lanjut. Saat kalian membaca, kalian sudah melihat bahwa ada yang masalah muncul di gereja mula-mula. Bukan hanya gereja di Yerusalem, di Antioquia. Gereja Antioquia, kebanyakan orang percaya itu jemaat, itu latar belakang itu bukan Yahudi, Yunani. Jadi apa yang itu terjadi? Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Ya. Jadi ada golongan itu beberapa orang yang datang, orang percaya dari Yudea ke Antioquia. Nah, apa yang mereka melakukan? Kita bisa melihat bahwa mereka mengajarkan kepada saudara-saudara di situ Antioquia. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Wow, bagaimana ini terjadi? Ya, menurut kalian, apakah ini sering terjadi di gereja masa ini atau tidak? Ya, masih terjadi. Ya, tetapi istilahnya diganti. Nah, dan kalian bisa membayangkan bahwa saat orang-orang percaya di Antioquia mendengar pelajaran yang ini, mereka sangat kaget. Oh, betul. Waktu saya belajar firman Tuhan mendengar Injil dari Rasul Paulus dan Barnabas, mereka bilang tidak. Itu dibenarkan oleh hanya iman. Tetapi dari Yudea itu orang-orang Yahudi, pada waktu itu mereka sangat dihormati oleh yang gereja-gereja lain dan mereka mengajar. Tidak disunat menurut adat istiadat diwariskan oleh Musa. Oh, memang kami tidak dapat diselamatkan. Saya mendorong kalian, kalau kalian tidak tahu kebenaran, nanti mendengar pelajaran yang sesat, kalian tidak bisa tahu apakah yang ini benar atau tidak. Jadi kalian seharusnya mengerti apa artinya yang ini. Disunat, mereka selalu mencari bukti keselamatan. Ka- Karismatik, gereja-gereja, apa yang mereka bilang bukti keselamatan? Bahasa roh atau mimpi. Ya. Dan denominasi-denominasi yang sesat, mereka bilang apa? Saya naik ke surga, bertemu dengan Tuhan, dan turun ke dunia, dan mengadakan mujizat-mujizat. Di sini mereka percaya bahwa, oh, ada yang orang mengadakan kebaikan, keajaiban, atau mujizat. Ya, dia benar. Sungguh-sungguh tidak. Itu mereka mencari bukti. Dan yang kedua, hukum Taurat. Mereka selalu mencari mengikuti pikiran mereka. Mereka mau membuat dalam keselamatan dengan perbuatan mereka. Ini dua hal yang sering terjadi masa dulu dan sekarang. Oleh sebab itu Rasul Paulus, mengapa orang Yahudi begitu sulit meninggalkan hukum Taurat dan Sunat, ya, dalam hal yang keselamatan. Kita seharusnya coba lebih menggali pikiran mereka. Jadi ada 4 hal yang itu mereka tidak mau melepaskan. Yang pertama, prinsip duniawi. Tidak ada yang gratis. Jadi dalam 2 minggu kalian sudah mendengar cerita, ya, ada yang pearl diver, mutiara.
Bukan gratis, itu sepertinya itu apa? Free, ya. Duniawi tidak ada yang gratis. Yang kedua, kesombongan yang menempatkan diri di atas Tuhan. Yang ketiga, mempertahankan kebenaran diri. Dan keempat, mencari keuntungan pribadi dan kontrol religius. Jadi kita akan melihat mengapa mereka susah ya melepaskan, meninggalkan hal-hal ini. Prinsip yang pertama itu duniawi, tidak ada yang gratis. Mereka belum pernah mengalami anugerah. Ya. Jadi kita bisa membaca karena yang ini penting. Banyak agama dunia berpegang pada prinsip bahwa manusia harus melakukan sesuatu untuk memuaskan dewa-dewa. Orang Yahudi seringkali terpengaruh oleh prinsip ini karena sejarah panjang mereka yang sempat mengikuti Allah lain, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima kasih karunia murni tanpa perbuatan. Jadi kalau dia pasal 4 ayat 8 dan 9, mari kita membaca bersama-sama. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Yang ini dulu, ya, sebelum mereka mengenal Tuhan menjadi orang percaya, ya betul, mereka itu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang lain. Rasul Paulus bilang ini sekarang, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada ruh dunia yang lemah dan miskin, mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya. Apa artinya yang ini? Mereka tidak bisa percaya anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mereka mau menambah pikiran mereka. Bagaimana kita bisa menerima keselamatan yang begitu besar dengan anugerah Tuhan? Karena mereka tidak bisa memahami anugerah Tuhan. Ya. Dan yang kedua, kesombongan yang menempatkan diri di atas Tuhan. Ya, ini penting sekali. Mereka menganggap cara Tuhan melalui salib tidak masuk akal. Berdasarkan hukum mereka, orang yang digantung di pohon adalah orang yang terkutuk. Karena itu, mereka bersikeras bahwa Mesias tidak mungkin mati dengan cara yang melakukan seperti itu. Kalau kita membaca Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23, kita bisa mengerti mengapa begitu orang Yahudi merendahkan Yesus Kristus dan tidak mau percaya pelayanan Yesus Kristus di kayu salib, karena kita bisa melihat ayat ini, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang dibenarkan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usaha kamu. Lihat, kalian bisa coba membayangkan menurut pandangan orang Yahudi, bagaimana Mesias yang mereka sangat merindu bisa disalibkan, karena sesuai dengan hukum Taurat mereka, itu seorang akan digantung, terkutuk oleh Allah. Mereka tidak mau percaya hal itu.
Jadi, karena itu, ya, karena mereka tidak mau menerima apa yang Tuhan bekerja, dan inilah yang mereka melakukan. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 ayat 3. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya. Mereka mencari Yahudi tanda dan hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Lihat, orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Mengapa? Lihat, orang yang terkutus. Ya, mereka ya tidak menghargai, menghormati pelayanan Yesus Kristus. Tetapi menurut pikiran mereka, dia terkutuk oleh Tuhan. Jadi batu sandungan untuk orang-orang bukan Yahudi, satu kebutuhan. Ya, karena itu bukan sesuai dengan pikiran mereka, bukan sesuai dengan harapan mereka, maka mereka sengaja menolak. Dan yang ketiga, mempertahankan kebenaran diri. Meskipun secara lahirlah berbicara tentang iman, mereka selalu berbicara tentang iman, tetapi mereka tetap ingin mempertahankan kebenaran diri melalui perbuatan. Tidak mau meninggalkan pikiran mereka. Mereka ingin menjadikan keselamatan sebagai hasil usaha mereka yang bisa dibanggakan. Ya. Yang ini penting, yang bisa dibanggakan. Kalau kalian pergi ke gereja, kalau ada orang yang ikut gereja cukup lama, tapi dia semakin orang tidak rendah hati, maka kalian bisa melihat bahwa, oh, dia sebagai orang percaya yang benar. Saya berpikir tidak. Kalau kita menjadi orang percaya yang benar, belajar firman Tuhan bertumbuh dalam iman, kita seharusnya menunjukkan sikap Yesus Kristus melalui kehidupan kita masing-masing. Tapi mereka berpikir begini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Oleh karena mereka berusaha untuk apa? Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ini sering terjadi. Ya. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kita bisa melihat, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, maka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ini orang Yahudi. Ya. Jadi apakah mereka perlu kayu salib? Tidak usah. Ya. Karena mereka sangat berbangga, kita sudah ada hukum Taurat. Tetapi tujuan hukum Taurat bukan membenarkan manusia. Yang terakhir, mencari keuntungan pribadi dan kontrol religius. Hukum Taurat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan orang lain di bawah sistem keagamaan. Para pemimpin agama memanfaatkan aturan tersebut demi keuntungan mereka. Hal ini merupakan sejarah memalukan yang juga pernah terjadi dalam sejarah gereja. Jadi kalian berhenti membaca Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4. Apakah sudah membaca? Dan yang berikut, Matius pasal 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi gereja-gereja terus menambah tugas-tugas di atas pundaknya. Jadi kita diselamatkan oleh iman, oh anugerah Tuhan, tetapi tugas gereja itu selalu membedakan, menemani, atau membuat lebih beban. Mengapa yang ini terjadi? Salah memahami. Ya.
Jadi kita bisa melihat mengapa orang Yahudi begitu sulit meninggalkan hukum Taurat dan Sunat dalam hal keselamatan. Yang pertama, mereka tidak melihat anugerah Tuhan. Mereka belum pernah mendengar. Yang kedua, kesombongan yang menempatkan diri di atas Tuhan. Mereka tidak mau meninggalkan pikiran mereka. Mereka menolak. Yang ketiga, mempertahankan kebenaran diri. Jadi mereka berusaha membuat sesuatu yang baik, membenarkan dirinya sendiri. Yang keempat, mencari keuntungan pribadi dan kontrol religius. Jadi ini empat hal yang kita seharusnya mengingat. Kalau kita lebih mengerti hal ini, nanti kita bisa mengerti, itulah yang alasan mengapa orang Yahudi begitu yang keras kepala. Dan Rasul Paulus harus menjelaskan hal ini di dalam kitab Roma pasal 4. Ya. Jadi minggu depan kita akan menggali dengan latar belakang yang kita belajar minggu ini. Dia akan menjelaskan apa artinya jalan keselamatan. Kita Roma pasal 4 ayat 1 sampai 8. Yang kedua, dia akan menjelaskan apakah kita akan dibenarkan oleh iman atau bersunat. Itu Roma pasal 4 ayat 9 sampai 12. Dan dia akan membela, ya, berdebat hal yang hukum Taurat. Apakah kita akan dibenarkan oleh mengikuti hukum Taurat kah atau tidak? Ya. Dan yang terakhir, kalau ada seorang yang sungguh-sungguh menjadi orang percaya, bagaimana kehidupan dia itu akan berubah. Dan dia membawa yang itu contoh kehidupan Abraham. Jadi minggu depan kita akan lebih menggali hal ini. Terima kasih pelajaran hari ini sampai begini. Nanti kalian bisa mengikuti grup diskusi dengan semua itu pertanyaan-pertanyaan. Dan terima kasih karena kalian merekam semua sharing dalam diskusi. Dan saya bisa mendengar apa yang kalian sudah memahami dan apa yang kalian kurang memahami. Jadi saat saya membuat pelajaran, saya lebih berusaha yang kalian itu kurang memahami. Maka kalian nanti bisa mengetahui bahwa apa yang itu jalan keselamatan itu yang benar, dan apa itu tujuan itu Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Inilah yang pelajaran pada malam ini.